Halo pecinta bacot seluruh Indonesia, salam Jascot. Jas bacot. Konten hiburan bermodal bacot. Gila, dua pertandingan perempat final. Kedua-duanya berakhir dengan penalti dan kedua-duanya sangat seru. Argentina lawan Belanda, sebelumnya Kroasia lawan Brasil. Tentu saja kita bahas yang lebih dulu ya, Kroasia lawan Brasil. Brasil lawan Kroasia ini 0-0 sampai akhirnya perpanjangan waktu. Brasil mencetak gol, Neymar aksi 1-2, kemudian 1-2 lagi dan akhirnya gol, kemudian disamakan oleh Petkovic, pemain pengganti. Yang aku mau komentari adalah Brasil tampil sangat dominan. Kalau kawan-kawan lihat statistik ini 51%, tapi ini bukan sekedar 51%-nya aja yang dominan, tapi dari segi umpan-umpan, dari segi tembakan, 21 tembakan total. 11 tembakan on target. Yang ini artinya bintang lapangan man of the match adalah si Dominik Livakovic. 11 penyelamatan, Neymar dibikin frustrasi. 4 tembakan yang berapa ya, 80% gol, 90% gol diselamatkan oleh gila Livakovic. Ini di SofaScore dia dikasih skor 9. Kalau aku kasih skor 9,5. Luar biasa. Aku setuju banget Livakovic jadi man of the match. Di sisi lain Guardiola juga tampil sangat bagus. Ini Guardiola kabarnya Real Madrid menyiapkan 90 juta euro untuk membeli si Josko Guardiola ini. Gila, ini back muda tapi sangat fisik, sangat oke, sangat kuat di udara, punya kontrol bola yang juga sangat bagus, yang tidak umum untuk seorang center back. Jadi Guardiola ini main center back bisa, main sebagai fullback juga bisa. Kok suaraku jadi begini ya? Justru trio penyerang Kroasia yang menurutku kurang bagus. Tapi ini sih bukan salah mereka juga, karena memang Brasil sangat mendominasi permainan. Brasil di sisi lain, lapangan tengah mereka ada Raphinha, bukan lapangan tengah sih, sayap ya, Raphinha dan Vini. Raphinha mainnya kurang bagus, Vini cukup bagus tapi tidak sebagus yang diharapkan. Justru Casemiro dan Paqueta yang mainnya lebih bagus. Kemudian Neymar sangat bagus, akhirnya berhasil memecah kebuntuan Brasil. Ini memang trait pemain superstar kayak gini, ketika mentok-mentok akhirnya dia yang muncul. Dan golnya juga cantik sih aku bilang, dari lapangan tengah, 1-2, bawa bola dikit, 1-2 lagi, sebelum akhirnya finishing yang sangat oke. Tapi ya Kroasia tentu saja cuma ngandelin serangan balik. Tapi ya namanya gol cantik, namanya gol serangan balik, namanya gol jatuh dari langit, tetap aja nilainya 1 ya. Kita lihat bersama, nilai 1 sama. Oh, satu lagi, Brozovic sangat luar biasa menurutku, mengontrol tempo permainan, berkali-kali menggagalkan gelombang serangan dari Brasil. Brasil tuh frustasinya kalau akhirnya Tite mengganti Vini menit berapa ya, 64 ya, terus si Raphinha juga diganti, bahkan menit 56 udah diganti Anthony, kemudian Rodrigo juga, yang akhirnya Rodrigo gagal penalti. Aduh, kasihan banget. Harusnya Neymar yang nendang pertama, karena ya arguably penendang terbaik si Brasil kan Neymar, penendang penaltinya kan. Tapi justru penendang pertama dikasih Rodrigo, pemain muda yang kita sama-sama tahu kan penalti itu masalah mental yang sangat dominan. Belum lagi harusnya dia ngelihat kipernya kipernya Kroasia ini lagi kerasukan entah arwah mana. 11 penyelamatan, Pak. Kalau kawan-kawan lihat, yang nonton pasti gila, ini kiper apa titisan setengah dewa apa? Oke, walaupun menurutku Brasil sebenarnya tidak fair ini hasil untuk Brasil, tapi tetap yang menentukan orang lolos atau enggak itu siapa yang lebih banyak ngegol, dan kita tahu Kroasia yang ngegol. Jadi walaupun prediksiku salah, tapi ya namanya bola itu bulat,
mau gimana lagi kan. Itu soal Kroasia lawan Brazil. Nah, kemudian yang Argentina nih. Argentina lawan Belanda. Ini yang unik posisiku tuh, aku prediksi Belanda lolos tapi aku dukung Argentina. Dan kawan-kawan lihat sebenarnya sekitar 30 menit pertama Belanda cukup menguasai permainan. Tapi yang layak digarisbawahi adalah ya gitu, Belanda menguasai bola tapi kalau nggak salah itu nggak ada tembakan ke gawang. Mungkin cuma satu ya, aku lupa. Sedangkan Argentina, mereka pegang bola, mereka sangat berbahaya. Penampilan Argentina sangat baik. Ketergantungan terhadap Messi agak berkurang, walaupun ya tetap cuma kadarnya aja yang berkurang. Dan tentu saja siapa lagi kalau bukan Lionel Messi ininya, man of the match-nya. 9,1 dikasih nilai. 1 gol, 1 assist, penalti juga gol. Ya memang layak sih. Tapi menurutku yang sangat layak diacungi jempol adalah si Emiliano Martinez. Bayangkan penalti, 2 tendangan pertama itu dia hentikan. Ini kan suntikan moral yang sangat besar ya. Gila sih menurutku. Si Emiliano Martinez ini, aduh, kalau pemain-pemain lain justru aku ngeliat biasa-biasa aja. Paling De Paul yang biasanya jelek tadi tampil cukup bagus. Julian Alvarez mainnya jelek menurutku. Nggak jelek sih. Dia at least berlari terus, cuma kontribusinya terhadap peluang dan terhadap permainan secara keseluruhan hampir nggak ada. Justru Lautaro Martinez yang tampil sebagai pemain pengganti menurutku tampil lebih bagus walaupun gagal mencetak gol, tapi akhirnya dia menjadi penentu kemenangan dengan penaltinya. Di sini dikasih nilai 6,9 sedangkan Julian Alvarez 6,6. Julian Alvarez sama sekali tidak ada tembakan yang ke arah gawang. Pergerakannya cukup bagus, cuma ya gitu. Lautaro Martinez kan main baru menit 80 kan, tapi dia ada 25 touch, sedangkan Julian Alvarez ada 28 touch. Nggak terlalu jauh. Jadi ya memang layak Lautaro Martinez dapat nilai lebih gede, apalagi dia ada tembakan yang aduh sayang banget. Kebentur siapa ya? Kebentur Van Dijk apa Ake tadi. Aduh sayang kalau nggak gitu udah pecah telur sih ini Lautaro. Walaupun dia ngegol penalti tapi adu penalti itu nggak dihitung untuk ini. Untuk statistik top scorer gitu. Jadi hitungannya ya Lautaro masih belum pecah telur ini. Tapi at least dia jadi penentu kemenangan Argentina. Denzel Dumfries habis menggila lawan Amerika. Tadi tampil nggak terlalu bagus. Ini dikasih 5,8. Ya cocok sih. Dan akhirnya kena kartu merah juga. Nggak penting banget ribut-ribut. Terus terang aja pertandingan Belanda lawan Argentina agak membosankan di awal-awal. Justru setelah menit 70 itu mulai memanas. Ketika sudah 2-0, kemudian Weghorst apa sih bacaannya? Susah banget. Weghorst ngegol. Terus menit berapa ya? Menit 101 kayak pokoknya sudah di atas menit 90 jauh. Dia ngegol lagi itu dari apa sih? Free kick yang nggak penting, pelanggaran yang nggak penting karena siapa yang ngegol itu sebenarnya udah dijepit. Kalau sama-sama lompat itu kecil kemungkinan dia menang duel udara. Kalaupun dia menang duel udara itu arahnya pasti ngaco. Kenapa mesti didorong lagi? Akhirnya jadi free kick, akhirnya jadi gol. Ya aku sudah bilang sebelum tendangan bebas itu, ini kalau gol salah sendiri, ternyata beneran gol pak. Untungnya penalti. Argentina tidak melakukan kesalahan yang dilakukan Brazil dengan menyimpan Neymar. Akhirnya Neymar kan nggak sempat nendang karena si Marquinhos kena tiang kan. Tapi Messi jadi penendang pertama, gol jadi suntikan moral. Terus 2 penendang Belanda, dua-duanya diselamatkan. Aku sudah 2 gol itu udah 90% Argentina yang menang. Ada yang komen di ini kan pas live reaction, wah biasanya kalau yang kena tiang itu ini kalah. Kan ada tendangan Enzo Fernandez di penghujung perpanjangan waktu itu yang kena tiang kan. Ternyata tidak terbukti. Untunglah tidak terbukti.
Argentina menurutku layak lolos walaupun tidak menguasai possession, tapi possession itu faktor kesekian dalam pertandingan bola. Kalau kawan-kawan lihat tembakan Argentina itu 14, yang on target itu 5. Apalagi di deket-deket selesai perpanjangan waktu itu Argentina bener-bener beda gitu loh. Kalau Belanda menguasai bola tapi kurang ada serangan berbahaya ke arah gawang. Sedangkan Argentina ketika mereka tidak menguasai possession pun mereka sangat berbahaya. Apalagi Messi, Pak. Wih, gila Messi. Ada tuh fotonya di Twitternya siapa itu, gila dijaga 4 orang, minimal 2 orang selalu memepet Messi. Aduh, jadi memang layak man of the match-nya Messi. Di umur 35 tahun masih menjadi apa ya, kunci gitu loh. Gila, 2 prediksiku salah, tapi aku happy karena di Kroasia Brozovic melaju. Aku kan suka Inter. Kemudian di Argentina, walaupun aku prediksi Belanda yang lolos, ternyata Argentina aku tambah seneng karena Messi dan Lautaro, apalagi Lautaro jadi penentu kan. Oke, nanti kita akan jumpa lagi live reaction Inggris lawan Prancis. Kalau 2 live reaction aku nggak kuat, Pak. Jadi 1 aja, yang paling seru aja aku ini kan. Inggris lawan Prancis. Aku dukung Inggris. Alright guys, itu aja dulu. Sampai jumpa di live reaction nanti. Oke, ciao guys.